Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali berjumpa dengan anak-anak. Apa kabar? Sehat ya? Oh iya, alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Tami di Salman Berkisah dalam episode Ulul Azmi. Apakah anak-anak tahu Ulul Azmi itu apa? Barangkali ada yang sudah membaca bukunya? Iya, itu ada yang sudah pintar, alhamdulillah. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan Allah kepada 5 nabi dan rasul. Itu tertulis dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Shadaqallahul azim. Kelima rasul yang diberi gelar Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa selama menyebarkan berbagai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para rasul ini harus menghadapi berbagai penentangan dari kaum-kaum yang didakwahi, para rasul ini berdoa kepada Allah agar kaumnya itu diberikan hidayah. Nah, nabi-nabi Ulul Azmi itu siapa saja ya? Kita ingat ya, yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Yang keempat adalah Nabi Isa. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika anak-anak ingin mengingat-ingat, maka bisa disingkat dengan kata NIMIM. Ya, kali ini Bu Tami akan menyampaikan salah satu kisah dari para rasul tersebut. Dari 5 nabi dan rasul Ulul Azmi, Bu Tami akan menyampaikan salah satunya, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama kurang lebih 900 tahun. Tetapi yang mengikuti beliau sangatlah sedikit. Beliau berdakwah siang dan malam, baik terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Tetapi kaumnya Nabi Nuh tetap saja tidak mau mengikuti dakwah dari Nabi Nuh. Pada suatu saat Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Pada saat Nabi Nuh dan sedikit umatnya membuat kapal di atas bukit, orang-orang yang menentang Nabi Nuh, mereka mengejek, mereka membuang kotoran ke dalam kapal Nabi Nuh. Pada suatu saat, orang-orang yang membuang kotoran ke dalam kapal Nabi Nuh tersebut diberi penyakit oleh Allah. Sudah berobat ke sana kemari, tetapi sakitnya tidak sembuh dan semakin parah.
Akhirnya ada seseorang yang menemukan obatnya, yaitu mereka tanpa sengaja kena kotoran yang ada di kapalnya Nabi Nuh, yaitu kotoran yang mereka buang sendiri. Kabar ibu itu cepat tersebar, mereka beramai-ramai berebutan mengambil kembali kotoran manusia yang mereka buang sendiri untuk obat penyakit mereka. Akhirnya mereka pun sembuh. Dan kapal Nabi Nuh, apa yang terjadi? Bersih kembali, dan mereka sendiri yang membersihkan. Nah, setelah kapal itu jadi, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memanggil atau memasukkan hewan-hewan semuanya, semua jenis hewan berpasang-pasangan. Air bah pun kemudian datang. Terjadilah hujan berhari-hari lamanya. Semakin naik air itu terlihat di kejauhan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Mereka berusaha naik ke tempat yang tinggi supaya apa, Nana? Iya, supaya tidak tenggelam. Nabi Nuh melihat Kan'an yang sedang timbul tenggelam di atas air. Nabi Nuh memanggil Kan'an. Kan'an, kesini nak, ikutlah kembali sama ayah, ikutlah ayah. Nanti engkau akan diselamatkan oleh Allah. Istriku, naiklah sini ke kapalku, nanti engkau akan diselamatkan oleh Allah. Tapi tahukah kalian apa jawaban Kan'an? Kan'an menjawab iya atau tidak? Nah, betul, Kan'an menjawab, tidak, aku tidak mau. Aku pasti bisa menyelamatkan diri. Aku akan naik ke atas pohon yang tinggi. Aku akan naik ke atas bukit. Kan'an pun terus mencari tempat yang lebih tinggi dari air banjir tersebut. Demikian juga istrinya. Anak-anak, apakah Kan'an dan istri Nabi Nuh selamat? Iya, betul jawaban kalian. Kan'an dan istri Nabi Nuh akhirnya mati dalam banjir yang sangat besar, tenggelam dalam air bah. Dan kapal Nabi Nuh pun kemudian berlayar berhari-hari, membawa hewan-hewan berpasang-pasangan dan umat Nabi Nuh yang mau mengikuti dakwah Nabi Nuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kesimpulan dari cerita Nabi Nuh tadi? Iya, betapa beratnya dakwah yang dilakukan Nabi Nuh, betapa beratnya kesedihan Nabi Nuh ketika melihat keluarganya sendiri tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Nuh. Itulah kesedihan yang paling mendalam. Tetapi Nabi Nuh sangatlah tabah. Nabi Nuh tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh dan juga hewan-hewan yang ada di kapal akhirnya selamat karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, insya Allah kalau kita taat kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita, Allah akan membimbing kita untuk kelak bisa masuk ke dalam surganya, insya Allah. Demikian tadi kisah dari Ibu Tami, kurang lebihnya mohon maaf.
Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.